Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang anak bernama Randy. Ia baru berusia 12 tahun, namun hidup sudah memberinya beban yang berat. Setiap hari, Randy bangun lebih awal dari anak-anak lain. Bukan untuk bermain, tetapi untuk membantu ibunya membuat gorengan yang akan ia jual di pasar. Kehidupan mereka serba pas-pasan. Ayah Randy meninggal karena kecelakaan kerja, meninggalkan Randy dan ibunya yang kini harus berjuang sendiri. Dapur rumah mereka kecil, hanya dilengkapi kompor tua dan wajan yang berkarat. Namun, dari sana, ibunya dengan sabar mengolah tahu, tempe, dan pisang menjadi gorengan yang harum. Bagi Randy, suara minyak mendidih adalah musik yang selalu ia dengar setiap pagi. Dengan tatapan penuh harap, ibunya memandang Randy, berharap dagangan mereka hari ini cukup untuk makan malam. Setiap pagi, Randy membawa sebuah keranjang besar yang berisi gorengan dan berjalan menuju pasar. Jalannya berbatu dan penuh debu, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa langkah-langkah kecilnya adalah upaya untuk mempertahankan hidup. Terkadang, ia bertemu dengan anak-anak lain yang sedang berangkat sekolah. Randy hanya bisa menunduk, menyembunyikan rasa iri yang menyesakkan dadanya. Pasar adalah tempat yang ramai, tetapi bagi Randy, itu adalah medan perjuangan. Ia harus bersaing dengan pedagang lain yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Kadang-kadang, orang-orang hanya melewati lapaknya tanpa membeli. Di tengah keramaian itu, Randy merasa kecil, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa setiap gorengan yang terjual adalah harapan untuk hari esok. Hujan seringkali menjadi musuh terbesar Randy. Ketika langit mulai gelap, ia merasa cemas. Gorengannya yang renyah bisa menjadi lembek dan tidak laku. Pernah suatu kali, hujan deras membuat keranjangnya basah kuyup. Gorengan yang ia bawa tidak ada yang membeli, dan ia pulang dengan tangan kosong. Di rumah, ibunya tidak memarahinya, tetapi senyumnya yang dipaksakan membuat hati Randy terasa lebih sakit. Malam itu, Randy duduk di sudut kamarnya yang sempit. Ia menatap dinding yang mulai retak dan bocor karena hujan. Di sudut lain, ibunya sedang menghitung sisa uang mereka. Suara napas berat ibunya membuat Randy merasa bersalah. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bekerja lebih keras agar tidak mengecewakan ibunya. Di saat orang lain menikmati makan malam, Randy hanya bisa makan dengan nasi dan garam. Namun, ia selalu bersyukur. Setiap suapan terasa seperti pengingat bahwa hidupnya adalah perjuangan yang belum selesai. Ia menutup matanya malam itu, berharap bahwa hari esok akan lebih baik. Hidup Randy adalah potret dari ribuan anak lain yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Namun, di dalam dirinya ada semangat yang tak pernah padam. Meskipun kecil dan rapuh, Randy adalah anak yang kuat. Ia tidak pernah mengeluh, karena ia tahu bahwa hidup adalah tentang bertahan, tidak peduli seberapa berat rintangan yang dihadapi. Setiap malam, sebelum tidur, Randy memandang buku-buku usang yang tersusun rapi di sudut kamar. Buku itu adalah peninggalan almarhum ayahnya, yang dulu bermimpi agar Randy bisa menjadi seorang sarjana. Tapi sekarang, mimpi itu terasa jauh. Randy sudah berhenti sekolah sejak 1 tahun lalu. Karena ibunya tidak mampu lagi membayar biaya pendidikan, ia sering bertanya-tanya, seperti apa rasanya belajar di dalam kelas, mendengarkan guru berbicara, dan mengenakan seragam sekolah yang bersih. Namun, Randy tidak pernah membiarkan kesedihan itu menguasai dirinya. Ia percaya, meskipun tidak bisa belajar di sekolah, ia tetap bisa belajar dari kehidupan. Di pasar, ia sering mencuri, dengar pembicaraan orang-orang, mencoba memahami dunia di luar kampung kecilnya. Ada pedagang yang bercerita tentang kota besar, tentang gedung-gedung tinggi, dan jalanan yang selalu sibuk. Randy membayangkan seperti apa rasanya hidup di tempat seperti itu. Satu hari, Randy melihat seorang pria tua duduk di tepi jalan. Pria itu membawa banyak buku dan menjualnya di atas tikar lusuh. Randy mendekat dengan rasa penasaran, dan matanya tertuju pada sebuah buku cerita bergambar yang warnanya sudah pudar. Harganya murah, tapi tetap saja Randy tidak mampu membelinya.
Ia hanya bisa menatap buku itu dengan penuh keinginan, lalu pergi sambil membawa keranjang gorengannya. Setelah selesai berjualan hari itu, Randy pulang dengan hati yang berat. Ia menceritakan buku itu kepada ibunya. Ibunya hanya terdiam sejenak, lalu mengeluarkan beberapa keping uang receh dari dalam kantongnya. "Besok belilah buku itu," kata ibunya sambil tersenyum tipis. Meski Randy tahu uang itu adalah sisa untuk membeli beras, ia tidak bisa menolak harapan di mata ibunya. Keesokan harinya, Randy kembali menemui penjual buku itu. Dengan hati-hati, ia menyerahkan uang recehnya dan menerima buku yang diinginkannya. Sepanjang perjalanan pulang, ia tersenyum bahagia, meski tubuhnya lelah karena berjualan. Buku itu menjadi harta paling berharga baginya. Malam itu, ia membaca setiap halaman dengan saksama, meskipun hanya bisa memahami sedikit karena banyak kata yang sulit. Mimpi Randy untuk belajar kembali membara. Ia mulai menulis kata-kata yang ia temukan di buku itu di selembar kertas bekas. Ia mencoba menghafal satu persatu, meskipun kadang merasa frustrasi karena sulit. Tapi ia tidak menyerah. Baginya, buku itu adalah simbol dari harapan yang belum mati. Namun, tak lama setelah itu, badai besar melanda desa mereka. Hujan turun dengan derasnya, dan atap rumah Randy bocor di mana-mana. Air menggenang, membuat semua barang mereka basah, termasuk buku yang baru saja ia beli. Saat melihat buku itu hancur, Randy merasa dunianya runtuh. Ia menangis diam-diam di sudut kamar, merasakan ketidakadilan yang begitu mendalam. Ibunya mencoba menghiburnya, meski tidak ada banyak yang bisa ia katakan. "Mungkin Tuhan sedang menguji kita," ucap ibunya sambil memeluk Randy. Kata-kata itu tidak banyak membantu, tetapi membuat Randy sadar bahwa ia harus tetap kuat. Kehilangan buku itu tidak akan menghentikannya untuk belajar. Hari-hari berikutnya, Randy kembali ke pasar dengan tekad yang lebih besar. Ia tidak hanya menjual gorengan, tetapi juga mulai menabung sedikit demi sedikit. Ia tidak tahu kapan mimpinya akan terwujud, tetapi ia percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan bisa mengejar apa yang ia inginkan. Musim hujan membawa petaka bagi Randy dan ibunya. Gorengan yang mereka jual semakin sulit laku karena orang-orang lebih memilih makanan hangat di warung. Pendapatan mereka menurun drastis. Pada suatu pagi, ibunya tiba-tiba jatuh pingsan di dapur. Tubuhnya yang kurus tampak lemah dan napasnya tersengal-sengal. Randy panik, tidak tahu harus berbuat apa. Dengan uang seadanya, Randy membawa ibunya ke klinik kecil. Dokter mengatakan bahwa ibunya menderita anemia berat akibat kurang gizi dan kelelahan. Biaya pengobatan dan obat-obatan menjadi beban baru bagi Randy. Sejak hari itu, ia harus bekerja lebih keras, mengambil alih tugas memasak gorengan, dan tetap berjualan di pasar seorang diri. Pagi-pagi buta, Randy mulai menyalakan kompor tua di dapur. Tangannya yang kecil berusaha menggoreng tahu dan tempe dengan sempurna, meski seringkali minyak panas mengenai kulitnya. Setiap sore, ia pulang dengan tubuh yang lelah, hanya untuk mendapati ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Suatu hari, Randy tidak berhasil menjual banyak gorengan. Ia pulang dengan uang yang sedikit, tidak cukup untuk membeli obat ibunya. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk meminjam uang kepada seorang pedagang kaya di pasar. Pedagang itu memberinya pinjaman kecil, tetapi dengan bunga tinggi. Meski tahu risikonya, Randy tidak punya pilihan lain. Semakin hari, tubuh Randy semakin lemah. Ia sering melewatkan makan, karena lebih mengutamakan ibunya. Namun, rasa tanggung jawab yang besar membuatnya terus bertahan. Ia tidak ingin menyerah, meskipun dunia seakan memberinya cobaan tanpa akhir. Saat hujan deras turun, atap rumah mereka bocor lebih parah. Air masuk kemana-mana, membuat Randy sulit tidur. Di tengah dinginnya malam, ia hanya bisa memeluk ibunya yang kian kurus. Hatinya terasa hancur, tetapi ia tetap berdoa dalam diam, berharap keajaiban datang untuk mereka. Kondisi ini membuat Randy mulai kehilangan harapan. Ia sering merasa hidupnya tidak adil. Namun, setiap kali melihat ibunya tersenyum, meski dalam keadaan sakit, ia merasa ada alasan untuk terus berjuang.
Ia tidak ingin melihat ibunya menderita lebih lama. Cobaan demi cobaan terus menghampiri Randy. Tetapi, ia tidak pernah benar-benar berhenti. Ia percaya bahwa suatu saat, semua perjuangannya akan membuahkan hasil. Dalam hati kecilnya, ia tetap menyimpan mimpi untuk mengubah nasib mereka. Keadaan semakin buruk ketika uang tabungan Randy hilang. Suatu hari, ia membawa uang hasil jualannya dalam kantong kecil. Namun, di tengah perjalanan pulang, kantong itu terjatuh tanpa ia sadari. Ketika sampai di rumah dan menyadari uangnya hilang, ia hanya bisa terduduk lemas. Tabungan itu seharusnya digunakan untuk membeli obat ibunya. Malam itu, Randy menangis sendirian di dapur. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Beban yang ia pikul terasa semakin berat, seolah-olah dunia tidak memberinya sedikit pun kelonggaran. Ia mulai berpikir untuk menyerah, bahkan sempat terlintas di benaknya untuk berhenti berjualan. Namun, ibunya yang melihat wajah sedih, Randy mencoba memberikan semangat. Dengan suara lemah, ibunya berkata bahwa kehilangan uang adalah hal kecil dibandingkan kehilangan harapan. Kata-kata itu membuat Randy tertegun. Ia sadar bahwa menyerah bukanlah pilihan, meskipun jalan yang ia tempuh terasa semakin sulit. Randy mulai kembali bekerja. Meskipun ia harus memulai segalanya dari awal, ia menjual gorengan dengan lebih gigih, berusaha menarik pembeli sebanyak mungkin. Namun, di dalam hatinya, ia merasa kesedihan yang mendalam. Hari demi hari berlalu, dan Randy mulai terbiasa dengan kehilangan. Ia belajar untuk tidak terlalu bergantung pada sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Ia menanamkan dalam dirinya bahwa selama ia masih bisa bekerja, ia masih memiliki peluang untuk memperbaiki keadaan. Pagi itu, seperti biasa, Randy duduk di sudut pasar dengan keranjang gorengannya yang setengah penuh. Matahari mulai meninggi, tetapi pembeli yang datang tidak sebanyak biasanya. Randy merasa sedikit putus asa, tetapi ia tetap tersenyum kepada setiap orang yang lewat. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan menghampirinya. Lelaki itu tampak sederhana, mengenakan kemeja lusuh dan membawa tas kain kecil. Lelaki itu membeli beberapa gorengan, tetapi ia tidak pergi begitu saja. Ia duduk di dekat Randy dan mengamati dagangan lainnya. Setelah beberapa saat, ia bertanya tentang keluarga Randy dan mengapa anak sekecil itu harus berjualan. Meskipun awalnya ragu, Randy menceritakan keadaan keluarganya. Lelaki tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu memberinya uang lebih dari harga gorengan yang ia beli. "Anggap ini sebagai hadiah atas kerja kerasmu," kata lelaki itu sambil tersenyum. Randy merasa terkejut dan bingung. Ia hampir menolak, tetapi lelaki itu bersikeras. Dengan hati-hati, Randy menerima uang tersebut dan berterima kasih. Hari-hari berikutnya, lelaki tua itu sering datang ke pasar. Ia tidak hanya membeli gorengan, tetapi juga memberi Randy nasihat. "Kamu anak yang kuat, nak. Tapi ingat, kerja keras harus diimbangi dengan pengetahuan. Jangan pernah berhenti belajar, meski tidak di sekolah," katanya suatu hari. Kata-kata itu terpatri di hati Randy. Lelaki tua itu juga mengajari Randy cara mengelola uang dengan lebih baik. Ia menyarankan Randy untuk menyisihkan sebagian kecil dari hasil dagangannya setiap hari. Meskipun sulit, Randy mulai mencoba. Ia menyimpan uang recehnya di sebuah kaleng bekas yang ia sembunyikan di rumah. Setiap kali ia melihat kaleng itu terisi, semangatnya untuk terus berjuang semakin besar. Suatu hari, lelaki tua itu memberikan Randy sebuah buku kecil berisi kisah-kisah inspiratif. Buku itu menjadi penyemangat baru bagi Randy. Setiap malam, meski tubuhnya lelah, ia meluangkan waktu untuk membaca. Ia merasa seolah-olah lelaki tua itu adalah sosok ayah yang selalu ia rindukan. Namun, pada suatu pagi, lelaki tua itu tidak lagi muncul di pasar. Hari-hari berlalu, tetapi Randy tidak pernah melihatnya lagi. Meskipun demikian, kebaikan lelaki itu tetap hidup di hati Randy. Ia berjanji pada dirinya sendiri
bahwa ia akan mewujudkan harapan lelaki tua itu, menjadi anak yang kuat dan tidak pernah berhenti belajar. Tabungan kecil yang Randy kumpulkan akhirnya cukup untuk membayar biaya masuk sekolah. Dengan penuh haru, ia mengenakan seragam lamanya yang masih muat, meskipun sudah mulai kekecilan. Pagi itu, Randy kembali ke sekolah dengan perasaan yang campur aduk. Ia senang bisa belajar lagi, tetapi juga khawatir tentang bagaimana membagi waktunya dengan berjualan. Di sekolah, Randy menghadapi banyak tantangan. Ia sering diejek oleh teman-temannya karena datang ke sekolah dengan pakaian yang usang dan membawa bau minyak dari gorengan. Namun, Randy tidak peduli. Ia tahu bahwa sekolah adalah jalan untuk mengubah hidupnya. Ia belajar dengan tekun, membaca buku-buku pelajaran hingga larut malam. Setelah pulang sekolah, Randy langsung bergegas ke dapur untuk membantu ibunya. Meski tubuhnya lelah, ia tetap tersenyum. Ia merasa hidupnya mulai memiliki arah. Hasil dari berjualan gorengan kini bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mendukung pendidikannya. Ketika ujian tiba, Randy merasa cemas. Ia khawatir waktunya yang terbatas untuk belajar tidak cukup. Namun, ia tetap berusaha sekuat tenaga. Ketika hasil ujian diumumkan, Randy terkejut mengetahui bahwa ia mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Kebahagiaan itu terasa seperti hadiah atas semua kerja kerasnya selama ini. Semangat Randy semakin besar. Ia mulai membantu teman-temannya belajar, meskipun dirinya sendiri masih sering kekurangan. Ia percaya bahwa ilmu yang ia miliki harus bermanfaat untuk orang lain. Di rumah, ibunya merasa bangga melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang gigih dan berprestasi. Namun, cobaan belum sepenuhnya hilang. Kondisi kesehatan ibunya semakin memburuk. Ada malam-malam di mana Randy terpaksa tidur di lantai, karena ibunya tidak berhenti batuk sepanjang malam. Ia merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Meskipun hatinya sering diliputi kecemasan, Randy tahu waktunya bersama ibunya mungkin tidak akan lama lagi. Tetapi, ia ingin membuat ibunya bahagia selama sisa hidupnya. Ia bekerja lebih keras, berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka berdua. Tahun-tahun berlalu, dan Randy akhirnya menyelesaikan pendidikan dengan gemilang. Ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun ibunya tidak sempat menyaksikan keberhasilannya karena telah berpulang, Randy merasa bahwa semangat ibunya selalu menyertai langkahnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Randy kembali ke desanya. Ia memutuskan untuk membangun sesuatu yang sudah lama ia impikan. Sekolah gratis untuk anak-anak miskin. Dengan bantuan dari berbagai pihak, ia berhasil mendirikan sebuah sekolah sederhana. Anak-anak dari keluarga tidak mampu datang ke sana dengan wajah penuh harapan, sama seperti yang dulu ia rasakan. Randy mengajar dengan sepenuh hati, mengajarkan tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai tentang kerja keras dan pantang menyerah. Ia ingin anak-anak itu tahu bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya. Sekolah itu menjadi simbol perjuangan dan harapan. Orang-orang di desa mulai melihat bahwa dengan kerja keras dan ketulusan, hidup bisa berubah. Randy tidak hanya berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga membawa perubahan bagi banyak orang. Kini, setiap kali Randy melihat anak-anak di sekolahnya tersenyum, ia merasa bahwa semua perjuangan yang pernah ia lalui tidak sia-sia. Ia tahu, ibunya pasti bangga melihat apa yang telah ia capai. Perjalanan hidup Randy adalah bukti bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan.